Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi atau sharing yaitu tentang pengisian LK 1.1 mengenai identifikasi masalah yang ditugaskan untuk mahasiswa PPD dalam jabatan 2022. Nah, apa saja yang akan dibahas pada identifikasi masalah ini, yaitu yang pertama jenis permasalahan, yang kedua masalah yang diidentifikasi, dan yang ketiga analisis identifikasi masalah. Baik Bapak Ibu, nanti di dalam kolom terdapat 3 kolom pengisian. Yang pertama yaitu jenis permasalahan. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama permasalahan tentang pedagogik, literasi, dan numerasi. Ya, yang kedua kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus ya atau yang IQ-nya rendah gitu kan. Ini disesuaikan dengan pengalaman Bapak Ibu di sekolah ya saat mengajar. Kemudian yang ketiga yaitu permasalahan dalam membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Kemudian yang keempat, pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Yang kelima yaitu materi terkait literasi numerasi, advance material, miskonsepsi, dan HOTS. Dan yang keenam yaitu jenis permasalahan tentang pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Nah, kemudian nanti setelah kita mengetahui jenis permasalahan, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi kolom masalah yang diidentifikasi. Nah, kita tinggal mengembangkan masalah apa saja yang ada pada jenis masalah yang 6 poin ini. Kemudian pada kolom yang ketiga, Bapak Ibu juga akan diarahkan untuk mengisi analisis identifikasi masalah. Nah, ini lebih spesifik lagi, analisis apa? Kemudian Bapak Ibu tuangkan dalam kolom analisis identifikasi masalah dari masalah yang diidentifikasi pada 6 poin tersebut. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja simulasi. Di sini ada contoh LK 1.1 identifikasi masalah. Ini untuk mapel PJOK. Nah, yang pertama jenis permasalahan yaitu pedagogik, literasi, dan numerasi. Masalah yang diidentifikasi yaitu penurunan minat peserta didik terhadap pelajaran PJOK. Nah, analisis identifikasi masalahnya apa? Kenapa peserta didik minat pelajaran terhadap PJOK itu menurun? Ya, di sini bisa diuraikan, bisa peralihan kebiasaan dari pembelajaran daring ke tatap muka. Ini diakibatkan karena keadaan COVID ya kemarin, sehingga peserta didik tidak banyak aktif dan lebih banyak diam. Ini juga suatu permasalahan. Kemudian jenis permasalahan yang kedua, kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus, ya, misalkan yang IQ-nya rendah. Identifikasi masalahnya, masih ada peserta didik yang belum bisa menerima atau menerapkan apa yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian kita analisis identifikasi masalah, kita kembangkan daripada masalah tersebut. Peserta didik harus mendapatkan perhatian khusus atau remedial. Contohnya dalam pembelajaran gerak dasar manipulatif. Peserta didik dibimbing untuk bisa memahami dan melakukan passing bawah pada permainan bola voli. Kemudian jenis permasalahan yang ketiga yaitu membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Permasalahannya, hubungan komunikasi antara guru dengan orang tua siswa masih kurang. Nah, analisisnya itu orang tua yang sibuk bekerja atau para pekerja kurang memperhatikan belajar anak-anaknya. Kemudian yang keempat, jenis permasalahannya itu pemahaman atau pemanfaatan model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Contoh masalahnya yaitu pemanfaatan model pembelajaran inovatif belum maksimal, sehingga dianalisis diakibatkan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Contohnya kekurangan bola voli yang hanya memiliki satu untuk semua kelas. Ini juga merupakan masalah. Kemudian yang kelima, jenis masalahnya itu materi terkait literasi, numerasi, advance, material, miskonsepsi, dan HOTS.
Contoh masalahnya, peserta didik belum memahami ukuran lapangan bola voli yang sebenarnya, sementara sekolah tidak memiliki lapangan bola voli. Nah, ini analisisnya, kenapa peserta didik tidak memahami atau tidak tahu ukuran lapangan bola voli, dikarenakan tidak ada lapangan bola voli di lingkungan sekolah, sehingga sulit untuk mempraktikkan pengukuran lapangan tersebut. Dan halaman sekolah juga tidak memadai atau sempit. Kemudian jenis permasalahan yang keenam yaitu pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Contoh masalahnya, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi TIK. Ini dikarenakan analisisnya, faktor fasilitas TIK kurang memadai seperti laptop dan infocus atau layar, ya, atau juga jaringan internet tidak mendukung. Bisa juga di sini tambahkan guru, ya, guru jarang menggunakan aplikasi PPT ya atau PowerPoint. Dan Bapak Ibu, setelah ini kita simpan, kita save sini dalam format PDF ya. Oke, identifikasi masalah. Kita save. Baik Bapak Ibu, jika sudah selesai di save pengisian identifikasi masalah yang tadi dalam format PDF, kemudian kita masuk ke LMS. Itu di sini masih tentang identifikasi masalah. Jadi jika Bapak Ibu belum mengisi LK0.1 maka tidak bisa melanjutkan ke tugas berikutnya. Namun di sini sudah jika sudah mengisi, di sini tandanya akan hijau dan di sini ada keterangan selesai memperoleh nilai. Nah, di sini ini juga sama, forum diskusi. Nah, di sini unggah tagihan identifikasi masalah. Kita klik. Baik, di sini ada keterangan, pada kegiatan sebelumnya, saudara telah melakukan serangkaian kegiatan untuk memahami masalah terkait materi serta jenis permasalahannya. Selanjutnya, pada kegiatan ini secara individu, saudara diminta untuk menuntaskan analisis identifikasi masalah dan menuangkan hasilnya pada LK1.1 identifikasi masalah. Kemudian simpan lembar kerja tersebut dalam format PDF. Kemudian unggah pada kegiatan ini sesuai dengan petunjuk pengiriman lembar kerja di bawah. Sini ada petunjuknya. Nah, dikarenakan saya sudah mengirim, ya di sini contohnya yang sudah dikirim. Jadi kalau belum, nanti di sini akan ada tambahkan pengajuan ya. Kalau sudah ini tinggal menunggu penilaian ya. Nah, ini juga kalau sudah tandanya hijau buat pengajuan. Jadi kalau belum ini masih biru ya, tidak berwarna hijau. Oke, kita coba edit pengajuan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini, kemudian di sini nanti akan ada panah ya yang berwarna biru ke bawah, kemudian diklik dan masukkan file bekas ya atau folder yang sudah tadi simpan Bapak Ibu dalam bentuk PDF. Kemudian jika sudah diunggah, sini akan muncul. Nah, setelah itu simpan perubahan. Dan nanti akan berubah warna menjadi biru. Ini artinya sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu tinggal menunggu penilaian dari dosen pembimbing. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sedang melaksanakan PPG pada tahun ini. Dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.